bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Jadi kita harus melihat kepada hukum yang berlaku sekarang atau hukum positif ya terkait dengan pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang memang membolehkan presiden itu melakukan kampanye dalam pemilihan umum baik pilpres maupun pileg. Secara global bahwa yang namanya menteri ikut tim sukses itu nggak ada masalah. Jangankan menteri, presiden aja bisa kok. Karena memang undang-undangnya seperti itu. Ini kan yang disampaikan oleh Pak Presiden itu kan respon dari pertanyaan gitu. Pertanyaan dari teman-teman. Itu dia sampaikan bahwa dia netral itu di depan masyarakat loh. Masyarakat tahu semua. Sekarang dia mengatakan bahwa dia tidak netral juga di depan masyarakat loh. Ini kan betul-betul mengecewakan buat kita semuanya, dan kita menyesalkan itu. Oke, selamat sore teman-teman sekalian. Terima kasih sudah hadir dalam kesempatan ini. Nah, menyikapi apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di Pangkalan Udara Halim kemarin, kami ingin menyampaikan beberapa hal ya, sebagai tanggapan. Karena buat kami pernyataan Presiden Jokowi itu satu hal yang unusual, ya, tidak biasa dan unprecedented. Ya, kalau presiden jangan memihak-mihak lah, presiden itu harus objektif. Karena dia presiden Republik Indonesia, milik rakyat Indonesia. Jangan berpihak pada satu kelompok. Jangan kita ini membuat pernyataan yang nggak boleh kita bilang boleh, yang boleh nggak bilang nggak boleh, itu nggak boleh. Komentar-komentar begitu, termasuk kayak salah satu capres bilang, oh ini presiden semaunya aja, seperti negara kekuasaan bukan negara hukum. Ya, jadi nggak ngerti undang-undang, baca nggak tuh capres itu tentang undang-undang pemilu. Jangan-jangan dia ikut pemilu tapi nggak ngerti undang-undang pemilu. Bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden, wakil presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Sudah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana. Jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya. Jadi kita harus melihat kepada hukum yang berlaku sekarang atau hukum positif ya terkait dengan pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang memang membolehkan presiden itu melakukan kampanye dalam pemilihan umum baik pilpres maupun pileg. Dan ini sesuatu yang didasarkan kepada Undang-Undang Konstitusi sendiri, karena UUD 45 itu presiden itu boleh 2 periode kan. Dan kalau periode pertama dia terpilih presiden, dia maju periode yang kedua, kan mau tidak mau dia harus kampanye. Kalau dilarang kampanye, gimana caranya? Nah, sementara calon-calon lain boleh kampanye, karena presiden incumbent nggak boleh kampanye. Jadi kalau melarang presiden kampanye itu konsekuensinya mengubah Undang-Undang Dasar 45. Seperti di Filipina, sebenarnya presiden itu hanya 1 periode, itu selesai. Yang kedua juga, undang-undang yang berlaku sekarang ini memberikan kesempatan kepada presiden untuk melakukan kampanye, baik mengkampanyekan dirinya sendiri maupun mengkampanyekan orang lain, maupun kampanye pileg. Dan sepanjang di undang-undang itu presiden memang tidak boleh menggunakan fasilitas negara dan harus melakukan cuti. Nah, tidak menggunakan fasilitas negara itu ada ketentuan khusus juga, misalnya pengamanan pribadi presiden dan kesehatan presiden itu tetap menggunakan standar protokol yang diatur oleh negara. Hal yang lain tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Yang kedua harus cuti. Cuti benar-benar cuti izin pada diri sendiri itu tidak perlu. Karena
praktek yang dilakukan di Seknek selama ini adalah kalau presiden itu bertugas ke luar negeri, dia akan mengeluarkan kepres, ya, memberikan tugas kepada wakil presiden untuk melaksanakan tugas presiden sehari-hari karena presiden sedang pergi ke luar negeri. Jadi seperti ini juga dikeluarkan kepres menugaskan wakil presiden melaksanakan tugas presiden sehari-hari karena presiden akan melakukan kampanye tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jadi persoalannya selesai. Kalau sekarang kata aku itu nggak adil, itu nggak boleh, itu nggak etis dan lain-lain, ya silakan aja diubah undang-undang pemilunya. Makanya kalau perlu amandemen UUD 45-nya. Dan sekarang pun juga ada yang sedang mengajukan uji material terhadap pasal yang membolehkan usul kampanye itu ke Mahkamah Konstitusi. Dan kita tunggu aja untuk seperti apa hasil putusan MK nantinya. Jadi kalau misalnya Pilpres sekarang ini capres cawapresnya komplain, partainya komplain, ya bikin undang-undang kan mereka. PBB malah nggak ikut membuat undang-undang itu. Bolehnya berapa lama presiden? Nggak ada, gantung berapa lama dia mau cuti aja. Menjadi tergantung pada maunya presiden, sama juga seperti halnya para menteri yang mau kampanye. Kalau misalnya dia karena calon presiden, dan dia boleh mengajukan berapa hari dia mau cuti, boleh aja, nggak ada batas. Ketika kembali begitu aja. Iya, kalau lebih baik memang dibataskan, diberi batas waktu tanggal. Misalnya presiden menugaskan wakil presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari dari tanggal 30 sampai dengan 31 Januari. Tapi tanggal 2, ya, tadi presiden sudah melakukan. Prediksi presiden akan mendeklar nggak kira-kira keberpihakannya? Mendeklarasi nggak perlu. Kalau presiden itu sudah mengkampanyekan seseorang, sudah berpihak. Artinya sekarang sudah berpihak? Ya kalau Bu Mega kampanye, saya deklar, saya berpihak kepada ini pasangan Pak Ganjar sama Pak Mahfud, kan nggak pernah ngomong gitu. Tapi kalau udah kampanye itu kan artinya sudah memihak. Sudah tersirat ya? Iya, tersirat sudah memihak. Jadi kalau memang karena boleh mengkampanyekan orang, ya berarti kan ada pemihakan otomatis. Undang-undangnya bilang begitu, mau ngomong apa kita? Artinya Prof, ini Pak Presiden udah jelas memihak ke pasangan nomor urut 2? Ya itu silahkan aja, karena undang-undangnya bilang begitu. Kita dengar aja nanti presidennya dan kita lihat aja. Presidennya kampanye buat siapa di antara 3 pasangan calon itu. Presidennya mau kampanye untuk partai politik, boleh aja. Siapa tahu nanti presidennya mau kampanye untuk PBB, kan itu alhamdulillah. Prof, untuk target parlemen gimana, Prof? Target di parlemen? PBB sih sebenarnya ingin supaya lewat 4% aja. Jadi kalau lewat 4% itu perolehan suaranya sekitar 5,5 juta. Jadi sekitar 6 juta suara lah. Dan berapa kursinya nanti juga dihitung. Jadi nggak mesti ada berapa kursi. Itu ada kenaikan nggak dari periode tahun lalu? Ya, harapan kita ya bisa mencapai angka 6 juta itu sekarang. 8 juta? 6 juta. Ya. Debat ketiga, bilang debat terakhir pekan ini dari TPS sendiri ada masukan sendiri buat saya udah nggak lagi, mungkin tim yang lain ya, karena memang yang pertama saya ikut memberikan masukan pada terkait masalah hukum, masalah HAM dan lain-lain. Tapi selanjutnya sudah bidang lain ada memberikan masukan kepada Prof, satu lagi Prof, secara hukum tidak ada celahkah seandainya Presiden memihak dan kampanye gitu untuk musuh-musuh beliau gitu? Untuk celah menghantam kalau mau kampanye ya bebas-bebas saja. Tapi kan tentu ada aturan-aturan pelaksanaan kampanye itu. Ini yang boleh, nggak boleh. Tapi presidennya sendiri boleh melakukan. Jadi apa yang diucapkan oleh presiden, itu tidak benar. Apa yang diucapkan nanti, kalau saya yang diucapkan itu pelanggaran undang-undang, Bawaslu kan tidak bisa bertindak. Seperti itu. Ya. Secara global bahwa yang namanya menteri ikut tim sukses itu nggak ada masalah. Jangankan menteri, presiden aja bisa kok. Karena memang undang-undangnya seperti itu. Ini kan yang disampaikan oleh Pak Presiden itu kan respon dari pertanyaan. Pertanyaan dari teman-teman media menanyakan, Pak bagaimana respon terkait dengan... Udah sehat Pak? Pak Prabowo udah sehat Pak?
Kemarin kan sehat walafiat seperti apa? Kemarin kabarnya kapan nggak datang ke acara Yang ngabarin siapa? sehat ya Pak berarti ya. Buat. Kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Ini kan yang disampaikan oleh Pak Presiden itu kan respon dari pertanyaan. Pertanyaan dari teman-teman media menanyakan, Pak, bagaimana respon terkait dengan adanya menteri-menteri yang ikut dengan tim sukses gitu. Dalam konteks itu Pak Presiden menjawab secara global bahwa yang namanya menteri ikut tim sukses itu nggak ada masalah. Jangankan menteri, presiden aja bisa kok. Karena memang undang-undangnya seperti itu. Persis seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Fitri bahwa dalam pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 2017 memang ada tiga hal yang dibolehkan untuk mengikuti kampanye, presiden dan wakil presiden, kemudian pejabat negara yang merupakan anggota parpol ataupun pejabat negara yang dia ikut tim kampanye, dia ikut dalam kandidat dan juga pelaksana kampanye. Artinya sebenarnya kita juga harus fair, harus lebih jernih gitu menjelaskan kepada publik, tidak melakukan satu framing seolah-olah bahwa presiden melakukan kampanye saat ini. Tidak. Yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu jelas sekali, dan apa yang disampaikan ini kan juga kita harus melihat bahwa yang dilakukan juga itu sebenarnya ketika pemilu 2004, 2009 dan 2019 presiden yang sedang menjabat itu juga melakukan kampanye bagi dirinya sendiri dan juga kampanye bagi partainya. Itu juga sudah ada begitu loh. Momen-momen seperti itu gitu. Artinya kita ajak masyarakat untuk melihat ini secara lebih jernih lah, tidak membawa dalam sebuah polemik yang akhirnya justru malah kontraproduktif gitu. Saya sudah membuat tulisan ya soal ini beberapa hari yang lalu. Intinya ya judulnya bahkan presiden boleh memihak dan boleh berkampanye untuk paslon manapun. Ya secara konstitusi, secara hukum, secara etika memang hal tersebut dibolehkan. Kita tahu setiap warga negara memiliki hak asasi manusia ya di Undang-Undang HAM juga pasal 23 untuk ya memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lalu konstitusi kita juga mengatur pasal 7, presiden bahkan boleh mencalonkan diri untuk kedua kalinya. Kalau mencalonkan diri saja boleh kedua kalinya, apalagi berkampanye untuk paslon tertentu. Nah, kemudian ya yang menjadi rambu kalau dalam bahasa hukumnya adalah ya bukan persoalan netral nggak netral, tapi persoalan ya menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Itu rambunya yang tidak diperbolehkan, sebagaimana diatur di pasal 547. Pejabat negara ya termasuk presiden tidak diperbolehkan membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu ya nggak boleh. Jadi bahasanya bukan netral nggak netral ya, karena kalau gradasi kenetralan itu kan ada macam-macam, ada beberapa. Seperti Polri, TNI, gradasi kenetralannya mutlak, dia bahkan nggak punya hak pilih. Ya. Lalu misalnya ASN, gradasi kenetralannya sedikit di bawah Polri, dia nggak punya hak pilih. Ya, Gubernur BI juga, tetapi dia juga nggak boleh ikut kampanye. Dia boleh memilih ASN, Gubernur BI ya. Boleh memilih, punya hak pilih, tapi dia nggak boleh ikut kampanye. Kalau presiden di bawahnya lagi, dia boleh ikut tim kampanye, tetapi tidak boleh membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta kampanye. Nah, parameternya itu. Jadi diksi yang tepat adalah bukan soal netral nggak netral, tapi merugikan atau tidak merugikan salah satu paslon. Gini, kita itu harus membedakan mana kita menjadi tim kampanye, mana menjadi pemerintah. Kayak saya, jujur aja, saya dukung pasangan nomor 2. Tetapi saya bisa membedakan mana saya kerja untuk mendukung dan pemerintah. Kalian boleh cek di kantor ini, satu orang pun saya tidak pernah meminta mereka untuk ASN ikut saya.
Dan saya tidak pernah memakai fasilitas negara untuk saya pakai di tim kampanye. Kalian boleh cek. Yang kedua, saya mempergunakan waktu saya untuk membantu pasangan 02 itu di hari libur. Andaikan pun dari kerja, saya cuti. Kita harus profesional. Oh, negara kita ini memang representasi dari perwakilan partai-partai. Gimana? Kenapa baru sekarang dibilang bahwa dari partai-partai mundur? Dulu-dulu juga enggak kok. Kenapa ada yang kayak gitu? Nggak fair dong. Masa di zaman begini baru masih gitu. Dulu tahun 2019 banyak partai yang anggota kabinet menjadi tim sukses. 2014, 2009. Kenapa sekarang baru dipersoalkan? Itu hak konstitusi, yang penting jangan menabrak aturan. Itu aja. Soal presiden boleh berkampanye. Ini kan diramaikan beberapa hari terakhir di televisi, di media cetak, di media online, di media sosial. Ramai ini pro kontra soal presiden boleh berkampanye. Tapi buat saya ini memang cari-cari masalah aja buat diramaikan. Sesuatu yang sebenarnya nggak ada masalah. Sesuatu yang sebenarnya terang benderang dibolehkan oleh undang-undang bahwa presiden boleh berkampanye, kemudian diributkan. Dan yang lucunya yang menjadi fokus keributan mereka adalah soal netralitas. Ya, yang menjadi fokus keributan mereka adalah nanti aparatnya juga ikut-ikut dong. Kalau presiden sebagai pemimpin tertinggi berpihak, nanti aparat di bawah juga ikut-ikutan dong. Ini kan sebenarnya persoalan yang dicari-cari ya. Pertama, jelas-jelas itu dibolehkan. Kalau dibolehkan oleh undang-undang, ya Anda jangan ributkan dong. Gimana caranya Anda meributkan sesuatu yang dibolehkan oleh undang-undang, kemudian balikannya ke etik, ke netralitas, dan yang lain-lain? Kan di pasal 281 itu jelas-jelas presiden boleh berkampanye. Ya, menteri-menteri boleh berkampanye. Kalau sudah boleh berkampanye, itu kemudian dilarikan ke soal etik, dilarikan ke soal netralitas, itu kita punya banyak problem nanti. Ya kan? Kan tahun 2019, kalau kita mau jujur, Pak Jokowi presiden, Pak Jokowi juga calonnya. Kalau Pak Jokowi nggak boleh berkampanye, gimana cara dia mengkampanyekan dirinya sendiri waktu itu? Ya kan? Apalagi presiden ini kan pejabat politik, selain pejabat publik, dia juga pejabat politik. Yang perlu diberikan itu kan soal rambu-rambu. Bahwa tidak boleh menggunakan fasilitas negara misalnya. Bahwa pejabat-pejabat publik ini kalau mau kampanye harus cuti misalnya. Itu kan rambu-rambu yang sudah disediakan oleh negara. Selama mereka cuti, selama mereka tidak menggunakan fasilitas negara, ya, fasilitas jabatan, ya mereka boleh berkampanye. Sesuatu yang boleh, tapi kemudian dipersoalkan. Dilarikan juga soal netralitas misalnya. Presiden kan berbeda dengan ASN, berbeda dengan tentara, berbeda dengan polisi. Presiden ini orang politik, ya kan? Kalau tentara nggak boleh memang ikut politik, ya. Tapi istrinya boleh mencoblos, boleh memilih, ya. Anaknya boleh ikut politik loh, ya kan? Siapa lagi? ASN memang nggak boleh berpihak, tapi ASN boleh mencoblos, ya kan? Boleh mencoblos, anak istrinya boleh berpolitik, gitu. Maksudnya boleh menjalankan hak politiknya. Polisi nggak boleh nyoblos, polisinya nggak ikut mencoblos, ya. Tapi anak istrinya boleh mencoblos. Memang ada aturan yang berbeda-beda kayak gitu. Apakah kalau misalnya tiba-tiba gara-gara istrinya mencoblos atau mendukung capres tertentu, kemudian si polisi dibilang nggak netral? Atau si tentara dibilang nggak netral? Jadi kita harus mendudukkan segala sesuatu sesuai porsinya aja, sesuai aturannya aja, jangan dibikin-bikin jadi teori konspirasi. Jangan kita ini membuat pernyataan yang nggak boleh kita bilang boleh, yang boleh nggak bilang nggak boleh, itu nggak boleh. Komentar-komentar begitu, termasuk kayak salah satu capres bilang, oh ini presiden semaunya aja, seperti negara kekuasaan bukan negara hukum. Jadi dia nggak ngerti undang-undang, baca nggak tuh capres itu tentang undang-undang pemilu. Jangan-jangan dia ikut pemilu tapi nggak ngerti undang-undang pemilu. Betul. Baca dulu. Saya sarankan gini, capres atau tim sukses capres, para pengamat atau siapapun anak bangsa ini untuk berkomentar tentang omongan Pak Presiden itu, baca dulu undang-undang deh. Undang-undang pemilu, misalnya undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017. Baca dulu. Baru berkomentar, jangan kita ada komentar pakai halu, gitu, nggak boleh. Oh, kalau TNI, polisi kan itu yang bagian yang dilarang di undang-undang kan. Pejabat BUMN, kepala desa, itu kita sebut detail kok di undang-undang. Siapa yang boleh, siapa yang nggak boleh. Ketika Jokowi ditanya oleh wartawan apakah para menteri yang sekarang masih bekerja tidak sebaiknya mengundurkan diri karena mereka sudah mendukung salah satu capres. Sebenarnya ini adalah dampak dari keinginan Mahfud untuk mengundurkan diri. Salah satu alasan Mahfud supaya tidak ada konflik of interest. Sebenarnya untuk saya, kalau itu bukan sekarang dia harus mundur, dari dulu dia harus mundur. Begitu dia dicalonkan PDIP menjadi cawapres. Tapi ya itulah, sekarang saya melihat alasan Mahfud itu sudah tidak relevan,
Yang pasti dia sekarang semakin ke sini merasa dilema ya. Dia tidak bebas mengkritik karena dia mengkritik selalu seolah-olah seperti menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Jadi ya konsekuensinya dia harus mengundurkan diri karena tidak sejalan lagi dengan apa yang diinginkan oleh Jokowi. Nah, jika Jokowi mendengar itu, dia mengatakan bukan hanya menteri, bahkan presiden pun boleh kok berkampanye asal dia tidak menggunakan fasilitas negara. Dan itu sudah terang benderang di undang-undang politik. Ya, dan itu sudah dilaksanakan bukan hanya sekarang. Zaman Megawati juga sudah Megawati kampanye, ya, bukan hanya untuk dirinya, kampanye juga untuk partainya. Ketika SBY juga di periode kedua juga berkampanye sebagai presiden, ya. Jadi bukan hal baru, tetapi waktu itu tidak ada yang berkomentar. Baru sekarang berkomentar. Kenapa? Karena memang Jokowi itu sangat populer. Siapapun yang didukung oleh Jokowi, saya yakin akan jadi presiden untuk periode berikut. Dan itulah yang menyebabkan mereka bolak-balik menuduh dengan cara yang menurut saya menjadi cara yang lucu. Ya. Karena patokan empiris objektif adalah undang-undang peraturan. Kalau soal moral etika, seperti kata Iwan Fals, urusan moral dan etika bukan urusan pemerintah. Biar masing-masing pribadi. Dan pribadi ini juga termasuk Jokowi. Ya. Makanya ketika ditanya juga kepada Gibran atau Kaisang, dia katakan biarkan masyarakat. Dan saya sebagai salah seorang masyarakat yang menurut saya relatif lah soal etika moral. Latar belakang misalnya Jokowi mendukung salah satu capres apa? Apakah itu demi kepentingan dirinya? Apakah demi kepentingan keluarganya? Saya yakin tidak. Hampir 10 tahun sudah cukup membuktikan bahwa Jokowi sangat concern pada permasalahan bangsa, permasalahan rakyat. Segala program, segala apa yang dilakukan, kebijakan, semua berdasarkan pada kebutuhan masyarakat luas. Bahkan kita lihat daerah-daerah yang tidak memenangkan dirinya pun dia bangun. Artinya apa? Bukan berdasarkan alasan politik, apalagi alasan keluarga. Tidak sama sekali. Kalian bisa tanyakan tuh orang-orang di perbatasan, orang-orang yang selama ini tidak bisa menikmati pembangunan sudah puluhan tahun. Dan Jokowi membangun di sana. Jadi soal moral dan etika, jangan hal itu seolah-olah menjadi, ya boleh dikatakan omon-omon lah oleh orang-orang yang mengkritik. Apalagi orang politik, elit politik yang mengatakan itu. Jelas mengapa mereka mengkritik, karena Jokowi tidak mendukung capres yang mereka dukung. Kalau Jokowi mendukung capres mereka dukung, mereka akan diam karena mereka tahu memang tidak melanggar apa-apa. Undang-undang peraturan tidak dilanggar oleh Jokowi, ya kan? Dan kembali alasan moral etika, ya yang sering mengatakan itu justru kalau kita lihat moral dan etika juga tidak baik-baik amat kok, ya kan? Dan para aktivis yang sekarang ini juga mengkritik, saya melihat juga mereka agak gimana ya, kurang objektif juga lah. Jadi mereka mencaci, kemudian mengkritik, bukan berdasarkan objektivitas, ya. Kemungkinan saya juga sekarang berbicara membela Jokowi juga tidak murni berdasarkan objektivitas, tapi saya cukup rasional untuk menilai, ya. Kembali tuduhan bahwa Jokowi ingin melanggengkan dinastinya, ingin supaya kekuasaan tetap ada di tangannya dan keluarganya demi dirinya.
10 tahun cukup membuktikan, bukan itulah Jokowi, ya. Dan saya yakin untuk masa depan juga Jokowi mengharapkan bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Dia sudah meletakkan fondasi yang cukup kuat. Dia tidak ingin fondasi ini dirobohkan. Karena dia pasti sebagai presiden, sebagai orang yang selama 10 tahun memikirkan bangsa ini, tidak mengharapkan bangsa ini kembali mundur atau bahkan hancur. Jadi kalau kita menilai moral etika Jokowi, kita harus melihat ini. Apa sih di balik keinginan Jokowi terhadap bangsa ini? Kalau selama ini dia memang hanya memikirkan keluarga, memikirkan dirinya, kita boleh berkata moral dan etikanya memang tidak bagus. Tapi kalau kita melihat bagaimana dia membangun, bagaimana dia membuat kebijakan, bagaimana dia juga mencoba menyelesaikan banyak masalah bangsa yang selama ini tidak tersentuh demi bangsa ini, mereka yang mengkritik, kita bisa tanya ke mereka, apa yang Anda telah perbuat demi bangsa ini? Apakah Anda merasa sudah lebih beretika? Apakah Anda sudah merasa lebih banyak berbuat daripada Jokowi? Kalau iya, Anda boleh menuduh, mengkritik Jokowi secara moral dan etika. Kalau tidak, jangan deh, ya. Jasa Anda kalau memang sudah lebih besar dari Jokowi, Anda boleh mengkritik Jokowi secara moral dan etika. Jadi Anda tidak berhak untuk mempertanyakan moral dan etika Jokowi kalau Anda belum berbuat seperti yang sudah Jokowi buat terhadap rakyat. Jangan membodohi rakyat dengan omon-omon moral dan etika. Tapi sebenarnya demi kepentingan politik Anda, demi kepentingan diri Anda atau kelompok Anda sendiri, apa yang Anda pikirkan, jangan itu dituduhkan pada Jokowi. Oke, silahkan komentarnya terhadap ini. Terima kasih. Itu dia sampaikan bahwa dia netral itu di depan masyarakat loh. Masyarakat tahu semua. Sekarang dia mengatakan bahwa dia tidak netral juga di depan masyarakat loh. Ini kan betul-betul mengecewakan buat kita semuanya. Dan kita menyesalkan itu. Ya. Jadi kita sekarang di Jakarta lagi menyiapkan itu. Kita format secara baik. Kita akan buat laporan ke Bawaslu tentang ini. Ya, kalau presiden jangan memihak-mihak lah. Presiden itu harus objektif. Karena dia presiden Republik Indonesia, milik rakyat Indonesia. Jangan berpihak pada satu kelompok. Saya juga berpihak kepada presiden karena dia presiden saya. Tapi kalau presiden berpihak kepada satu kelompok, saya nggak berpihak kepada presiden. Ya, gitu. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Apakah benar hukum memberi kartu bebas untuk presiden dan menteri berkampanye? Saya akan jelaskan. Pertama, kita harus mengerti aturan mainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, presiden boleh berkampanye, tapi ada batasannya. Mereka tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kampanye. Tujuannya agar kekuasaan negara dan politik tetap terpisah. Dan setiap perancangan undang-undang sepenuhnya ada di tangan DPR. Pak SBY saja pada tahun 2014 lalu pernah berkampanye mendukung Partai Demokrat walau beliau masih menjadi presiden aktif yang tidak mengambil cuti. Kalau kita ambil contoh lain, Bapak Ganjar Pranowo pernah mendaftarkan diri menjadi calon gubernur Jawa Tengah walaupun beliau masih aktif menjalankan tugasnya sebagai gubernur juga. Dan yang terakhir, Bapak Presiden kita Joko Widodo. Tahun 2019, Pak Jokowi melanjutkan perjalanannya dan mendaftarkan diri menjadi calon presiden. Apakah
ada yang komplain. Padahal apabila Pak Jokowi mau, beliau bisa saja mensupport capres tertentu. Dan hal itu sah-sah saja. Keterlibatan presiden dalam kampanye sebenarnya justru adalah wujud dari demokrasi yang berfungsi dengan baik, bukan tanda ketidaknetralan. Namun penting untuk diingat bahwa meskipun presiden aktif dalam kampanye, mereka harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi. Mereka tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan untuk mempengaruhi pemilu dan membuat kebijakan yang merugikan kandidat lain. Kita sebagai rakyat harus aktif mengawasi dan memastikan proses pemilu berjalan dengan adil dan transparan. Dengan demikian, kita akan benar-benar memiliki pemilu yang mencerminkan kehendak rakyat dan menetapkan fondasi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik dan lebih demokratis. Oke, selamat sore teman-teman sekalian. Terima kasih sudah hadir dalam kesempatan ini. Nah, menyikapi apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di Pangkalan Udara Halim kemarin, kami ingin menyampaikan beberapa hal sebagai tanggapan. Karena buat kami, pernyataan Presiden Jokowi itu satu hal yang unusual, ya, tidak biasa dan unprecedented, ya. Satu hal yang belum pernah terjadi, ya, yang saya tahu, ya, bukan saja oleh Presiden Jokowi, tapi juga oleh presiden-presiden sebelumnya. Pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa Presiden boleh kampanye dan memihak kepada paslon sangat merisaukan, karena pernyataan ini bisa ditafsirkan sebagai bentuk pengingkaran terhadap sifat-sifat netral yang melekat pada diri Presiden, yang juga bertindak sebagai kepala negara. Ini saya mengutip dari Undang-Undang Dasar 45. Sebagai presiden dan kepala negara, presiden harus berada di atas semua kelompok, di atas semua golongan, di atas semua suku, agama, dan partai politik. Ketika seseorang dipilih sebagai presiden, maka kesetiaannya menjadi kesetiaan terhadap negara, terhadap rakyat, tanpa membeda-bedakan mereka. Ini saya kasih satu hal yang sangat prinsipil, ya, yang harus dimiliki karena itu melekat pada diri presiden, ya, dan kepala negara. Nah, saudara-saudara, Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ini kalau kita baca pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Dan konsekuensi logis dari negara hukum adalah semua tindakan dan ucapan presiden harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini ada pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden tidak boleh melakukan diskriminasi dalam menjalankan tugasnya. Jadi adalah aneh jika presiden mengatakan bahwa presiden boleh kampanye dan memihak, sebagaimana juga menteri boleh memihak. Yang dilarang adalah kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Harap dicatat bahwa selama ini tidak pernah ada pernyataan presiden seperti yang diucapkan oleh Presiden Jokowi dalam setiap pemilihan umum dan pilpres. Nah, saya membaca di media bahwa catatan atau komentar yang diberikan oleh saudara Ari Dwi-Payana, dia mengatakan bahwa presiden itu boleh kampanye, ya, dan itu ada dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Saya juga membaca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan memang melihat, ya, dan membaca bahwa ada klausul, ada pasal yang disebut oleh saudara Ari Dwi-Payana. Tapi dalam konteks ini, saya memahami pasal itu kalau, ya, presiden itu sebagai incumbent maju lagi untuk pemilihan berikutnya, running for the second term. Nah, dalam konteks ini, Presiden Jokowi tidak bisa lagi ikut dalam kontestasi politik. Dia tidak running for the third term. Jadi tidak ada periode ketiga. Nah, dia
seharusnya menahan diri untuk berada di atas semua kontestan politik ini. Dan kalau dia dalam konteks sekarang ini ikut kampanye, ikut memihak, nah potensi konflik of interest, potensi benturan kepentingan itu akan sangat telanjang dan kasat mata. Dan inilah yang tidak fair, tidak adil, dan menurut saya ini yang tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin equality, ya, dan menjamin juga tidak ada diskriminasi. Nah, saudara-saudara, harap diingat juga bahwa Presiden juga bersumpah sebelum menjalankan tugas-tugasnya, di mana antara lain dalam sumpah itu Presiden berjanji akan melaksanakan konstitusi dan hukum. Itu ada dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Presiden tidak melaksanakan tugas sesuai dengan tugas yang berlaku, maka bisa saja hal ini ditafsirkan sebagai perbuatan tercela. Ini bacaan ya, yang saya baca dari pasal 9. Ya. Karena ini juga salah satu yang disebutkan bisa sebagai alasan untuk melakukan pemakzulan. Ya. Saya tidak mengatakan harus melakukan pemakzulan, tapi ini yang saya baca dalam pasal 9 ini. Dan kalau dikaitkan dengan ya, pasal mengenai pemakzulan, baik itu dalam undang-undang MK ya, yang kita ketahui selama ini. Kalau kita ingin menyimpulkan itu saya perbuatan tercela, ya maka ini bisa dijadikan sebagai alasan seperti saya katakan tadi. Dan ini ditulis dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Nah sekarang saya ingin pindah ke Undang-Undang Pemilu tahun 2017, Undang-Undang Nomor 7. Undang-Undang Pemilu menekankan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Atau luber ya, dan jurdil. Ya, ini pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Pemilu. Kalau membaca kedua pasal tersebut, Anda akan melihat bahwa pemilu yang luber dan jurdil itu prinsipil harus kita laksanakan. Ya. Dan dalam konteks ini pernyataan Presiden yang menyatakan Presiden bisa kampanye dan memihak, maka pemilu dan pilpres menurut hemat saya tidak akan mungkin bisa bersifat jujur dan adil. Ya. Antara lain karena potensi konflik kepentingan yang akan terjadi. Bukankah Presiden mempunyai kekuasaan dan wibawa kekuasaan yang sangat besar yang bisa mengarahkan dan mempengaruhi pemilu dan pilpres sehingga merusak dan menegasikan asas pemilu yang jurdil? Ini pertanyaannya. Ya. Dengan kewenangan di bawah kekuasaan yang begitu besar, ya sangat mungkin keberpihakan itu akan menegasikan pemilihan umum atau pilpres yang jurdil. Pasal 4 Undang-Undang Pemilu mengatakan bahwa pemilu haruslah untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, yang mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum, dan mencegah duplikasi dalam penyelenggaraan pemilu dan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Ini isi pasal 4.